Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan nilai sekarang atau present value. Nilai hari ini dari arus kas atau serangkaian arus kas di masa depan yang akan kita nilai pada hari ini. Jadi Anda mengestimasikan bahwasanya pendapatan pada tahun 2030 adalah 1 miliar. Maka Anda menilai 1 miliar itu saat sekarang 2021 nilainya berapa? Jadi present value adalah kebalikan dari future value. Proses untuk mencari present value disebut dengan proses diskonto. Kalau yang kemarin future value itu kan kita memberikan bunga interest. Kalau interest berarti ditambah. Jadi pokok ditambah bunga. Sedangkan pada present value itu kita mengenakan diskonto, yaitu pengurangan. Jadi nanti pokoknya itu tidak ditambah tapi dikurangi. Tingkat bunga diskonto atau discount rate adalah bunga yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang dari nilai yang ditetapkan di masa mendatang. Jadi yang kemarin future value adalah interest, kalau yang sekarang itu diskon. Present value dapat diartikan sebagai nilai sekarang dari suatu nilai yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang. Jadi kalau kita 5 tahun mendatang itu bayarnya berapa, sekarang kalau present value itu bayarnya sekarang itu berapa. Formulasi present value arus kas yang berbeda-beda sebagai berikut ini. Jadi rumusnya, kalau yang future value itu kan Fn dikali 1 plus R pangkat N. Nah, kalau sekarang itu dibagi, Fn dibagi 1 plus R pangkat N. Atau Fn sama kali 1 plus R dipangkat min N. Untuk berbagai nilai R dan N telah dihitung dan dituangkan dalam sebuah tabel yang disebut dengan PVIF. Jadi ini kita bisa menggunakan PVIF. Jadi sudah ada berapa persen bunganya, diskonnya, jika dibandingkan dengan jumlah waktu periodenya N-nya, itu sudah ada pada tabel. Jadi kita bisa menggunakan tabel, tidak perlu menghitung kalkulator. Ini nilai sekarang ini, nilai sejumlah uang saat ini dapat dibungakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang. Rumus untuk menghitung present value, nah ini bisa menggunakan notasi I, bisa menggunakan notasi R. Contohnya, jadi future value nilai uang masa depan itu 127,63 dolar pada 5 tahun depan. Nah, I-nya 5% diskonnya. Maka nilai sekarang itu berapa? Maka present value-nya ketemu 100 dolar. Jadi present value pasti lebih kecil daripada future value. Kalau kita gambarkan kan yang kemarin future value itu kan dari bawah ke atas. Sedangkan pada present value itu semakin lama nilainya present value-nya akan semakin kecil. Kalau future value kan semakin lama nilainya semakin besar. Semakin tinggi bunganya, maka nilai present value-nya akan semakin kecil. Berkebalikan dengan sifat dari future value. Maka hubungan antara suku bunga, periode waktu dengan PVF, present value interest factor, pada suku bunga tertentu semakin lama investasi dilakukan maka PVF akan semakin kecil. Pada periode investasi yang sama, semakin besar suku bunga maka present value interest faktornya akan semakin kecil juga. Jadi uang kita jika periodenya itu semakin lama, nilainya sekarang itu akan semakin kecil. Jadi present value yang periodenya itu 10 tahun dengan 5 tahun, yang
paling kecil yang mana? 5 tahun atau 10 tahun? Kalau kita mencari present value dengan periode 5 tahun dan 10 tahun dengan interest atau diskon yang sama, kira-kira nilainya yang lebih kecil yang mana? Yang 5 tahun atau yang 10 tahun? Halo? Yang berapa? Yang 10 tahun sepertinya, Pak. Ya, yang 10 tahun. Jadi semakin lama, present value-nya akan semakin kecil. Dan juga semakin besar interest-nya atau diskonnya, maka semakin kecil pula present value-nya. Mencari nilai N dari future value dan present value. Jadi ketika future value-nya sudah diketahui dan present value sudah diketahui, kita mau mencari N-nya atau jumlah periodenya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Ini contohnya. Present value diketahui, future value diketahui, I-nya diketahui, tapi N-nya belum diketahui. Berapa periode waktunya? Maka ketemu 5 tahun. Nah, ini contohnya, jika seandainya ingin mengetahui uang $1 juta dolar pada saat pensiun dan ingin mengetahui lamanya waktu untuk memperoleh jumlah tersebut dengan asumsi saat ini memiliki $500.000 yang diinvestasikan dengan tingkat 4,5%. Perhitungan dengan kalkulator dan spreadsheet, ini bisa spreadsheet itu Excel, dengan cara masukkan I, bunganya dibagi Y kali R sama dengan 4,5. Present value-nya $500, nilai sekarangnya 0, nilai uang mukanya ya, uang pokoknya 0, dan present value-nya 1 juta. Kemudian tekan tombol N. Ini penghitungan yang menggunakan kalkulator ya. Kalkulator yang akan menunjukkan jawaban 15,7473 tahun. Jika N dimasukkan dalam rumus akan menghasilkan angka yang sama. Nah, ini perhitungan dengan kalkulator. Kalau yang ini perhitungan dengan rumus. Kalau ini rumus untuk mencari bunganya. Berapa bunganya? Dapat kita hitung dengan rumus yang ini. Dengan catatan future value dan present value-nya sudah diketahui. Ini contohnya. I-nya ketemu 0,05, jadi dibulatkan menjadi persentase 5%. Yang ini juga sama. Ini dengan menggunakan kalkulator yang ini. Kalau present value-nya berbentuk anuitas seperti yang kemarin ya, untuk menghitung present value of annuity kita bisa menggunakan rumus yang sama, yang ini. Kalau misalkan ini kan dalam pemberian 1 tahun kali. Kalau misalkan dalam 1 tahun itu diberikan lebih dari sekali, maka nanti dikalikan P-nya. Periodenya berapa 1 tahun dapatnya. N kali P. I dibagi P. Contohnya, anuitas. Maka nilai sekarang dari anuitas adalah 273,32. Jadi pasti lebih besar present value daripada future value-nya. PMT kan pokok pada 5 tahun, 3 tahun ke depan. 3 tahun depan itu nilainya $100. Nah, sekarang itu berapa? Ternyata nilainya $272,32.
Jadi besar perbedaan nilainya. Ini juga sama seperti yang kemarin. Kalau kemarin itu ada pembayaran di muka, di belakang pada anuitas, di sini juga ada ordinary. Ordinary kan berarti di akhir pembayaran dilakukan di akhir. Kalau yang annuity due, pembayaran kan dilakukan di awal. Ini contoh yang ordinary annuity. Nah, ini kalau kemarin kan dikalikan, tapi kalau sekarang dibagi. Ini maksudnya 1 plus 0,1 itu kan 10% bunganya. Jadi 0,1. Pangkat 1 itu kalau dicari di tabel, ada. Jadi bisa menggunakan tabel untuk menghitung ini ya, yang ini. Maka present value-nya ketemu 2.486. Pada 3 tahun itu nilainya 1.000. Kalau sekarang nilainya berapa? 2.486. Nah, kalau kita lihat pada grafiknya, kita bisa lihat pembayaran pertama di akhir, kedua dan ketiga. Maka future value-nya, present value-nya ketemu 2.486. Nah, kalau pembayarannya dilakukan di awal, namanya annuity due. Present value annuity. Yang bedanya adalah pangkatnya. Kalau pangkatnya itu yang ordinary, yang annuity due atau value annuity itu diawali dari 0. Kalau yang ordinary kan diawali dari 1. Perbedaannya ada di pangkatnya ya. Nah, ketemu pada present value itu 2.735. Berarti lebih besar yang value annuity atau annuity due. Sama kayak yang future value kemarin ya berarti. Jadi pembayaran di awal itu nanti lebih besar. Ini contohnya, misalkan investasi pada awal tahun 1.000, maka pada akhir tahun nilainya menjadi 1.200. Pada tingkat bunga inilah yang disebut nilai masa mendatang, yaitu perbedaan future value dan present value. Yang atas itu adalah simulasi dari future value, sedangkan yang bawah itu adalah present value. Jadi sebaliknya, jika di masa mendatang Anda menerima 1.200, pada tingkat diskonto 20%, maka nilai sekarangnya itu berapa? Ketemu Rp1.000. Jadi sama, future value dengan present value dengan suku bunga yang tepat itu jumlahnya akan sama sekarang dengan yang mendatang. Nilainya. Nah, ini contoh dari tabel. Nah, tabelnya itu berbeda ya. Ada PVIF, ada FVIF. Jadi berbeda. Yang kita hitung itu yang mana? Yang ini loh. 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, N-nya menyesuaikan apa? Tahunnya berapa? Terus I-nya berapa? Berapa persen? Contoh yang lainnya, nilai sekarang. Jika dijanjikan mendapatkan uang sebesar $500.000 pada waktu 40 tahun mendatang dengan asumsi bunga 6% per tahun, berapa nilai sekarang dari uang yang dijanjikan? Ternyata uang yang dijanjikan jika 40 tahun mendatang itu sekarang itu nilainya cuma $48.611. $48.611. Jadi cukup jauh ya perbedaannya karena waktunya juga semakin lama. Semakin lama waktunya maka nilai PV-nya semakin kecil. Contoh yang lain, perusahaan rokok harus membayar pokok pinjaman 10 juta 5 tahun mendatang. Berapa present value dari pembayaran tersebut jika diasumsikan opportunity cost atau tingkat keuntungan pada investasi perusahaan adalah 10% dan suku bunga ini tetap selama 5 tahun mendatang.
Maka kita bisa menghitung ternyata 10 tahun, 5 tahun mendatang itu nilainya 10 juta. Kalau sekarang kita hitung, ketemunya hanya 6.209.200 rupiah. Ini cukup hampir besar ya. Jadi semakin besar bunganya, ya semakin besar, semakin kecil PV-nya. Kalau ini untuk mencari N dari PVA, present value annuity. Kalau ini untuk mencari pokoknya, pembayaran per periodenya. Cari present value annuity. Ini contohnya. Ayah Anda memanggil Anda untuk memberitahu bahwa 5 tahun lagi Anda akan mendapatkan warisan 10 miliar. Berapa uang Anda akan terima jika Anda meminta warisan itu diberikan sekarang jika diketahui tingkat diskontonya sebesar 10%. Jadi misalkan ya, ada orang memberikan warisan 10 tahun itu warisannya 10 miliar. Maka kalau Anda minta sekarang, apakah bisa diminta 10 miliar? Nah, ternyata kalau berpacu pada metode time value of money, ternyata jumlahnya tidak sama. Nah, kalau sekarang jumlahnya hanya 6 miliar. Jumlah berbeda, tapi nilainya sama. Aslinya seperti itu. Nah, kira-kira Anda mau pilih yang mana? Present value-nya yang 10 miliar pada 5 tahun mendatang atau 6,2 miliar pada sekarang? Ayo pilih yang mana? 6,2 miliar Pak dari sekarang. Sekarang. Nah, yang lainnya? Ada yang lagi yang pilih? Sama apa yang sekarang? Gak ada yang pilih 10 juta, 10 miliar? Nggak ada Pak. Kalau ke depannya nanti itu nilainya menurun Pak. Hasil apa? Kecil Pak. Kalau nilainya sama dari sekarang maupun 5 tahun mendatang. Dengan Anda meminta sekarang, ada peluang Anda mengelola dan pendapatannya, pemasukannya, returnnya, keuntungannya bisa melebihi dari 10 miliar. Itu asumsi kalau Anda mau minta sekarang. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda, oh saya minta sekarang aja, nanti saya bisa investasikan emas, tanah, terus deposito, mungkin saham, itu bisa saja nanti 5 tahun mendatang itu sudah 20 miliar, lebih dari 10 miliar. Kan bisa saja peluangnya seperti itu. Karena kalau 10 miliar kan ya sekarang dengan 5 tahun mendatang sama. Kalau tidak digunakan. Ini contoh juga, Bank Siaga menyetujui untuk memberikan pinjaman 10 juta saat ini pada Bapak Joyo dengan syarat mengembalikan uang tersebut sebesar 50 juta pada akhir tahun ke-10. Berapakah besar tingkat suku bunga yang diminta oleh Bank Siaga untuk pinjaman ini? Jadi ini mencari bank apa ya, bunga I. Kalau teman-teman beli apa? Mobil, beli motor, kira-kira teman-teman lebih suka kredit atau cash? Kredit, Pak. Alasannya? Karena lebih murah. Kalau ditunggu-tunggu kayak ditabung gitu, Pak, malah nanti makin mahal kan, soalnya makin tahun kan makin naik harganya. Kalau ini kan 10 juta, misalkan ya, harga motor itu 25 juta. Kalau cash. Kalau non cash itu sebesar bisa sampai berapa? Yang teman-teman yang pernah kredit motor, perbedaannya berapa juta biasanya? 50% ada? Tidak sampai kalau nggak salah tuh. Sampai 50%, Pak. 30, 40 sampai 50 ya kadang ya. Kemungkinan segitu, Pak. Kalau kita asumsinya beli kredit, kira-kira kita rugi nggak? Contohnya ya, misalkan tadi kalau cashnya
sebesar 25 juta. Ternyata kalau kita kredit itu 35 juta dalam 5 tahun misalkan ya untuk pelunasannya. Kira-kira kita rugi apa enggak? Dari 25 juta ke 35 juta. Rugi Pak kalau menurut saya. Kenapa? Alasannya? Karena kan karena kan misalnya kan 25 juta itu harga apa motornya itu kan harganya kan 25 juta aslinya. Kalau kita bayar ke 5 tahun ke depan berarti apa ya? Udah rugi Pak. Maksudnya 35 juta itu udah selisih berapa? 10 juta. Halo? Sinyalnya kurang stabil ya? Stabil. Apa sinyal saya yang kurang stabil ya? Iya kayaknya. Ya kalau asumsinya kita beli motor dan dipakai sendiri ya, tidak digunakan untuk produktif, jadi masih sifatnya konsumtif. Kalau misalkan kita memakai motor tadi untuk hal-hal produktif, untuk kita usaha, bisnis, kita masih hitungannya belum rugi. Karena apa? Karena dengan menggunakan motor sebagai aset kita mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Maka prinsipnya kan pendapatan yang kita peroleh asalkan lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan, kita masih untung. Jadi belum rugi. Karena kalau misalkan kita bayar cash, kita nggak punya dana atau modal untuk memulai usaha. Dengan membayar dengan kredit, kita dana modalnya bisa kita putar, bisa beli bahan baku untuk buat pentol dan sebagainya. Jadi dengan itu kita buat jualan pentol, tempura, sosis, itu kita dapat keuntungan, ya ibaratnya kita masih belum rugi lah, seperti itu. Jadi tergantung dari alokasi kita yang kita dapatkan ya. Asumsinya kan karena kenapa kita pilih cash, kita pilih kredit ya karena dari fungsi barang atau aset yang kita beli tadi. Jadi belum tentu rugi. Karena kalau misalkan tadi dipakai untuk pemasukan yang kita keluarkan tuh biaya yang kita keluarkan dengan pemasukan itu lebih besar dari pemasukan kita, itu yang masih untung. Karena kan tadi yang pertama pasti terjadi perubahan jumlah karena pergeseran nilai. Itu tidak bisa dihindari. Yang kedua, karena dealer mengambil untung. Jadi selain dari bunga untuk penyesuaian estimasi nilai, dealer menambahkan berapa persentase untuk keuntungan mereka. Makanya ya memang agak bedanya jauh karena ya tadi ada 2 penambahan persentase. Baik, tadi kita mencari bunganya, maka harus kita ketahui present value dan future value-nya. Tahunnya, maka ketemu. Dari sini bunganya itu 5 tahun. Ini present value-nya 10 juta dengan future value-nya 50 juta. Ini tingkat suku bunganya ya 5% ini. Dengan nilai N-nya 10. R atau I-nya ketemu 5%. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan.